Halo, Aren bisa dengar suara Ibu? Yang lain? Yang lain bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. nih baru masuk pelajarannya, jadi baru ada 9 orang ini ya. Sekarang baru ini baru jam 9.12 ya. Kalian udah selesai pembelajaran sebelumnya? Halo? Sebenarnya belum, Bu, tugasnya, Bu. Oke. Bentar. Ya, kita tunggu dulu aja teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Sambil menunggu, hari ini kita akan bahas tentang tugas yang sudah kalian kerjakan. Nanti mungkin Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk share screen tugas untuk menunjukkan tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi boleh yang sudah gabung silahkan disiapkan dulu ya. Siap. Sekali lagi, ini baru 15 orang. Ibu ucapkan selamat bergabung untuk kegiatan pembelajaran fisika di semester 6. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Sambil menunggu untuk hari ini kita akan Ibu akan lihat tugas yang sudah Ibu berikan di minggu kemarin. Oleh karena itu, bagi yang sudah bergabung silahkan bisa persiapkan. Nanti Ibu akan kasih kesempatan kalian untuk mempresentasikannya ya. Jadi kita bahas tugas hari ini, kemudian setelah itu kita latihan soal untuk nanti menghadapi ulangan harian yang pertama bab listrik arus bolak-balik ini ya. Silakan. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Puspitasari dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai penggunaan multisim dalam membuat rangkaian AC dan DC beserta pembahasan perhitungan manual pada rangkaian. Pendahuluannya ini berupa pengertian dari multisim itu sendiri yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita langsung saja ke pembahasannya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, di sini ada rangkaian seri arus listrik searah atau DC. Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun sejajar dan akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua komponen. Rangkaian seri juga disebut sebagai pembagi tegangan karena hambatan yang ada pada rangkaian memiliki hambatan yang sedikit. Kuat arus yang mengalir pada tiap komponen itu memiliki besar yang sama. Nah, di sini saya telah membuat rangkaian menggunakan multisim. Alat ukur yang digunakan pada rangkaian ini adalah multimeter dengan 3 buah resistor yang dipasang secara seri. R1 di sini sebesar 2 ohm, R2 sebesar 2 ohm, dan R3 sebesar 4 ohm dan memiliki tegangan pada baterai sebesar 24 volt. Nah, kita misalkan di sini kan di multimeternya itu terbacanya XMM, itu sama dengan X. Maka dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa multimeter XMM1 dan XMM4 itu berfungsi sebagai ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Sementara XMM2, XMM3, dan XMM5 itu berfungsi sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan listrik yang mengalir pada rangkaian. Multimeter yang dihubungkan pada resistor ini harus dihubungkan secara paralel, seperti XMM2, XMM3, dan XMM5. Perhitungan manualnya diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Tegangan pada baterainya itu 24 volt. Yang ditanyakan, berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian, berapakah tegangan yang mengalir pada rangkaian. Nah, sebelum menghitung kuat arus dan tegangan, kita terlebih dahulu harus menghitung hambatan pengganti atau R total pada rangkaian. Karena disusun secara seri, maka R totalnya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Yang berarti 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 8 ohm. Kemudian, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, setelah memperoleh hambatan penggantinya itu, kita dapat menghitung besar kuat arus pada rangkaian dengan rumus I sama dengan V per R total. I sama dengan 24 volt dibagi 8 ohm, yaitu sebesar 3 ampere. Jadi, pada multimeter I1, itu terbaca kuat arusnya sebesar 3 ampere. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa kuat arus pada tiap komponen itu sama, maka
kuat arus yang berada di XMM1 akan sama besarnya dengan kuat arus yang berada di XMM2. Maka nilainya sama-sama 3 ampere. Selanjutnya, tegangan yang mengalir pada rangkaian. Tegangan yang mengalir pada rangkaian akan terukur pada multimeter X2, X3, dan X5 yang berfungsi sebagai voltmeter. Secara umum, rumus untuk menghitung tegangan itu V sama dengan I dikali R. Kuat arus yang sudah kita hitung tadi dapat digunakan untuk menghitung tegangan R yang digunakan adalah resistor dari tiap rangkaian. Maka dapat kita peroleh bahwa pada tegangan X2 itu V sama dengan I dikali R1. Nah, ini kan di XMM2. V sama dengan I dikali R1. R1-nya itu 2 ohm. I-nya tadi kita udah dapat 3 ampere. Berarti V sama dengan 3 dikali 2, besarnya 6 volt. Untuk di XMM3, itu sama. V sama dengan I dikali R. I-nya kita udah dapat 3 ampere. R-nya itu sebesar 2 ohm. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6 volt. Untuk di XMM5, I-nya itu sama 3 ampere dikali R-nya itu 4 ohm, berarti 3 kali 4 sama dengan 12 volt. Itu untuk rangkaian seri dalam arus searah. Selanjutnya, rangkaian paralel arus listrik searah. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian yang disusun secara berderet sehingga tegangan yang melewati tiap komponen itu sama dan total arus adalah jumlah arus yang melewati tiap komponen. Rangkaian paralel juga disebut sebagai rangkaian pembagi arus. Tegangan tiap hambatan jenis pada rangkaian paralel sama dengan tegangan pada baterai. Jadi, kalau yang tadi di seri itu kuat arusnya yang sama, kalau di paralel itu tegangannya yang sama. Nah, saya telah membuat rangkaiannya pada multisim, itu seperti ini. Alat ukur yang digunakan masih sama, yaitu multimeter dengan 2 buah resistor yang dipasang secara paralel. Di sini saya menggunakan R1-nya sebesar 2 ohm dan R2-nya sebesar 4 ohm, serta memiliki tegangan pada baterai sebesar 24 volt. Nah, di sini XMM1 itu berfungsi sebagai ampermeter. XMM2 juga sama dan XMM3 juga sama. Sedangkan XMM4 dan XMM5 itu berfungsi sebagai voltmeter. Perhitungan manualnya diketahui R1 sebesar 2 ohm dan R2 sebesar 4 ohm, serta tegangan pada baterainya itu 24 volt. Ditanyakan masih sama kuat arus dan tegangan. Nah, makanya juga sama, sebelum menghitung kuat arus dan tegangan, kita harus menghitung dulu hambatan pengganti atau R total pada rangkaian. Karena disusun secara paralel, maka 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sehingga 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu 4, 2 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4 ohm. Maka diperoleh R totalnya itu dibalik, jadi 4 per 3 ohm. Selanjutnya kita akan menghitung kuat arus. Masih sama rumusnya, yaitu I sama dengan V per R total. Tadi V-nya 24 volt per 4 per 3 ohm. Sama dengan 24 dikali 3 per 4 sama dengan 18 ampere. Nah, tadi kan yang berfungsi sebagai ampermeter itu X1, X2, dan X3. X1-nya kita udah tahu bahwa arus yang mengalir di X1 itu 18 ampere. Pada rangkaian paralel yang berperan sebagai pembagi arus, maka kuat arus yang terbaca pada X2 dan X3 diperoleh. Kuat arus pada X2 itu I sama dengan V per R1. Jadi 24 per 2, yaitu 12 ampere. Nah, untuk di XMM3 itu I sama dengan V per R. V-nya tadi 24 volt, R-nya itu 4 ohm. Berarti yang terbaca di XMM3 itu 6 ampere. Nah, untuk di XMM4 dan XMM3 itu akan sama tegangannya pada baterai, yaitu bernilai 24 volt. Selanjutnya, untuk rangkaian campuran arus listrik searah. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Rangkaian campuran biasanya juga terdapat pada rangkaian listrik. Untuk dapat mencari hambatan yang sangat besar pada rangkaian campuran, terlebih dahulu kita harus mencari besaran hambatan pada tiap-tiap model rangkaian, itu seri dan paralel. Saya telah membuat rangkaiannya pada multisim seperti ini, dan alat ukur yang digunakan masih sama, yaitu multimeter dengan 2 buah resistor yang dipasang secara paralel, yang ini, dan 2 buah resistor lagi yang dipasang secara seri.
besar R1-nya itu sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, dan R4 sama dengan 4 ohm. Dan memiliki tegangan pada baterai sebesar 24 volt. Nah, kita bisa dari gambar di atas kita bisa lihat bahwa X1, X3, dan X4 serta X8 itu berfungsi sebagai ampermeter untuk mengukur kuat arus. Sedangkan X2, X5, X6, dan X7 itu berfungsi sebagai voltmeter. Perhitungan manualnya diketahuinya R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, dan R4 sama dengan 4 ohm, serta tegangan pada baterainya 24 volt. Dan yang ditanyakannya masih sama, kuat arus serta tegangan. Seperti biasa, sebelum kita menghitung kuat arus atau tegangan, kita harus mencari dulu hambatan pengganti atau R totalnya. Nah, dalam rangkaian campuran ini, utamakan dulu untuk menghitung besar hambatan pengganti yang ada pada rangkaian yang lebih kompleks, yaitu rangkaian paralel. Lalu lanjut kita ke rangkaian seri. Sehingga 1 per R paralel itu sama dengan R2 ditambah 1 per R3. Sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4 atau sama dengan setengah ohm. Maka diperoleh R paralelnya itu sama dengan 2 ohm. Sehingga R totalnya R paralel ditambah R1 dan ditambah R4 sama dengan 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 8 ohm. Selanjutnya kita mengukur kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Setelah memperoleh hambatan pengganti, kita dapat menghitung besar kuat arus pada rangkaian dengan rumus IX1 sama dengan V per R total. IX1-nya 24 volt per 8 ohm sama dengan 3 ampere. Nah, kuat arus yang akan terbaca pada multimeter X1 yang berfungsi sebagai ampermeter itu sebesar 3 ampere. Pada rangkaian campuran berlaku juga hukum Kirchhoff 1, di mana I masuk sama dengan I keluar. Arus yang masuk pada multimeter X1 sama dengan arus yang keluar pada multimeter X8. Sehingga besar kuat arus X8 adalah 3 ampere. Nah, kita lihat lagi rangkaiannya. Ini kan berlaku hukum Kirchhoff. Di X1 itu tadi kita udah dapat 3 ampere. Berarti yang harus keluar di multimeter X8 itu juga sebesar 3 ampere. Nah, sebelum menghitung besar kuat arus pada multimeter X3 dan X4 yang disusun secara paralel, kita harus lebih dulu mencari tegangan yang terukur pada multimeter X2. Maka V sama dengan IX1 dikali R1, 3 ampere dikali 2 ohm sama dengan 6 volt. Sehingga tegangan yang digunakan untuk menghitung besar kuat arus pada multimeter X3 dan X4 adalah tegangan yang terbaca pada X2, bukan berasal dari tegangan pada baterai yang 24 volt tadi. Maka dapat diperoleh kuat arus pada X3 adalah IX3 sama dengan V per R2, yaitu 6 per 4 sama dengan 1,5 ampere, dan kuat arus pada X4, V per R3, yaitu 6 per 4 sama dengan 1,5 ampere juga. Jadi yang terbaca di yang terbaca di X3 dan X4 itu sama, karena ini hambatannya sama-sama 4 ohm. Maka nilainya sama-sama 1,5 ampere. Selanjutnya, tegangan yang mengalir pada rangkaian. Dari perhitungan di atas, kita dapat mencari besar tegangan yang terbaca pada X5, X6, dan X7. Maka tegangan pada X5 itu IX1 dikali IX3 dikali R2, 1,5 ampere dikali 4 ohm, besarnya 6 volt. Di X6 itu IX4 dikali R3, 1,5 ampere dikali 4 ohm, besarnya 6 volt. Dan tegangan pada X7, IX8 dikali R4, berarti 3 ampere dikali 4 ohm, besarnya 12 volt. Selanjutnya masuk ke rangkaian resistor murni arus listrik bolak-balik atau AC. Rangkaian resistor pada arus bolak-balik AC berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk atau menurunkan potensial listrik dalam rangkaian, sehingga antara arus dan tegangan pada hambatan tersebut dengan arus dan tegangan pada sumber lain tidak mengalami perubahan fase. Alat ukur yang digunakan pada rangkaian resistor murni arus bolak-balik ini adalah osiloskop dengan satu buah resistor yang dipasang secara seri. R1-nya sama dengan 4 ohm, memiliki tegangan efektif atau VRMS-nya sebesar 12 volt dan frekuensinya sebesar 120 Hz. Nah, ini saya telah membuat rangkaiannya pada NIM Multisim.
Sehingga perhitungan manualnya R1 sama dengan 4 ohm, VRMS-nya 12 volt, time per div-nya 5 ms per div, volt per div-nya 20 volt per div, jumlah gelombangnya sama dengan 6 gelombang. Ditanyakannya berapakah tegangan maksimum yang mengalir pada rangkaian, dan buatlah persamaan tegangan rangkaian tersebut. Terus berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, tegangan maksimum dan persamaan tegangan pada rangkaian. Ini ada dua cara untuk menghitungnya. Cara pertama, yaitu sebelum mencari tegangan maksimum, terlebih dahulu menghitung tinggi gelombang pada kotak secara vertikal. Dari gambar di atas terlihat bahwa tinggi gelombang hampir menyentuh satu kotak, tapi jika dianalisis lebih dalam, itu tinggi gelombangnya berkisar 5/6 kotak atau 0,83 kotak. Ini kan gak nyampe satu kotak, gak nyentuh satu kotak penuh. Nah, sehingga V maksimumnya itu sama dengan tinggi gelombang dikali volt per div. 0,83 dikali 20, yaitu 16,6 volt dibulatkan menjadi 17 volt. Atau cara keduanya, tegangan maksimum dapat dicari dengan menggunakan rumus tegangan efektif atau VRMS, yaitu dengan rumus VRMS sama dengan Vm per akar 2. Nah, dari rumus tersebut itu dapat diturunkan menjadi V maksimum sama dengan VRMS dikali akar 2. 12 dikali 1,41, hasilnya 16,97 volt yang dibulatkan menjadi 17 volt. Belum membuat persamaan tegangan, kita harus mencari tahu dulu kecepatan sudut atau omega. Besar periode pada rangkaian tersebut dapat dihitung dengan cara menghitung berapa jumlah gelombang dan panjang gelombang tersebut. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa ada 6 gelombang yang menempati 10 kotak. Maka, periodenya itu sama dengan panjang gelombang per jumlah gelombang dikali time per div. 10 kotak per 6 gelombang dikali 5 ms per kotak. Nah, kita ubah ms-nya itu ke dalam s. Berarti 50 dikali 10 pangkat min 3 per 6. Karena frekuensi merupakan 1 per T, sehingga dapat diperoleh F sama dengan 1 per T, yaitu F-nya 1 per 50 kali 10 pangkat min 3 per 6. Jadi, frekuensinya 6000 dibagi 50 sama dengan 120 Hz. Nah, setelah kita mendapatkan nilai frekuensi, maka kita dapat menghitung besar kecepatan sudut. Dengan rumus omega sama dengan 2V kali F. 2 kali V kali 120 sama dengan 240 V. Maka persamaan tegangan dapat diperoleh sebagai berikut. V sama dengan Vm sin omega T. Jadi V maksimumnya kita dapat 17 volt sin omeganya 240 V kali T. Selanjutnya kita mengukur kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk menghitung kuat arus efektif, kita dapat menggunakan rumus IRMS sama dengan VRMS per R. Jadi VRMS-nya itu 12 per R-nya itu hambatannya 4 ohm, sama dengan 3 ampere. Sementara itu untuk menghitung besar kuat arus maksimum dapat digunakan rumus I maksimum sama dengan IRMS dikali akar 2. 3 dikali 1,41 sama dengan 4,23 ampere. Selanjutnya, rangkaian induktor murni arus listrik bolak-balik. Nah, pada rangkaian induktor ini, itu sama aja berfungsi sebagai hambatan. Jadi, induktor atau reaktornya itu berfungsi sebagai hambatan. Saya telah membuat rangkaiannya pada pneumotisin dan alat ukur yang digunakan masih sama, yaitu osiloskop, dengan satu buah induktor, L yaitu sama dengan 80 mH, memiliki tegangan efektif VRMS-nya sebesar 160 volt dan frekuensinya sebesar 120 Hz. Masih sama yang ditanyakan itu tegangan maksimum dan besar reaktansi induktif atau yang kita kenal XL, dan arus efektif yang mengalir pada rangkaian. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa untuk menghitung tegangan maksimum dapat digunakan rumus Vm sama dengan VRMS dikali akar 2, yaitu 160 dikali 1,41, hasilnya 225,6 volt atau dibulatkan menjadi 226 volt. Nah, sama caranya, sebelum membuat persamaan tegangan, kita harus menghitung dulu berapa frekuensinya. Sebelum kita menghitung frekuensi, kita harus tahu dulu berapa periodenya. Sehingga periodenya itu T sama dengan panjang gelombang per jumlah gelombang dikali time per div. Ini masih sama, 10 kotak sama 6 gelombang. Dan frekuensinya masih sama seperti tadi, yaitu 120 Hz. Omeganya sama, yaitu 240 V. Sehingga persamaan tegangan itu V sama dengan Vm dikali sin omega T, 226 dikali sin 240 Vt. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar nilai reaktansi induktif pada rangkaian. Reaktansi induktif ini adalah hambatan pada induktor. Rumusnya XL sama dengan omega dikali L.
Jadi kecepatan sudut yang telah kita hitung tadi ini dapat dimasukkan ke dalam rumus, sehingga 240 V dikali 80. Kenapa ini ada 10 pangkat min 3? Karena H-nya MH-nya itu kita ubah menjadi H. Maka 240 dikali V dikali 80 kali 10 pangkat min 3. Dengan besar V-nya itu 3,14. Maka 240 dikali 3,14 dikali 0,08 hasilnya 60,2 ampere dibulatkan menjadi 60 ampere. Kuat arus efektif pada rangkaian. Besar kuat arus efektifnya itu dapat dihitung dengan rumus IF sama dengan VF per XL. Lalu IRMS sama dengan VRMS per XL. Sehingga 226 bagi 60 sama dengan 3,77 ampere. Selanjutnya, ini yang terakhir yaitu rangkaian kapasitor arus listrik bolak-balik. Setelah membuat rangkaiannya seperti ini, alat ukur yang digunakan masih sama yaitu osiloskop dengan satu buah kapasitor, C-nya sama dengan 60 mikrofarad, memiliki tegangan efektif VRMS sebesar 120 volt dan frekuensinya 60 Hz. Masih sama, yang ditanyakan itu tegangan maksimum dan besar reaktansi kapasitif atau XC, serta kuat arus efektif yang mengalir pada rangkaian. Tegangan maksimum dan reaktansi kapasitif pada rangkaian, kita harus menghitung dulu tegangan maksimumnya. Untuk menghitung tegangan maksimum masih sama, Vn sama dengan VRMS dikali akar 2, yaitu 120 dikali 1,41 sama dengan 169,2 volt, dibulatkan menjadi 169 volt. Kita juga harus menghitung dulu frekuensi sebelum mencari kecepatan sudut. Dengan menghitung dulu periodenya. Panjang gelombang per jumlah gelombang dikali time per div. 10 kotak per 6 gelombang dikali 10 ms per kotak. Kita ubah ms-nya ke dalam s, berarti 100 dikali 10 pangkat min 3 per 6. Karena frekuensi itu merupakan 1 per T, jadi 1 per 100 dikali 10 pangkat min 3 per 6, hasil frekuensinya sama dengan 6000 per 100, yaitu 60 Hz. Selanjutnya kita hitung kecepatan sudut. Itu 2VF. 2V dikali 60 sama dengan 120 V. Sehingga persamaan tegangannya ini sama dengan Vm sin omega T, yaitu 169 sin 120 Vt. Selanjutnya kita mencari besar nilai reaktansi kapasitif pada rangkaian, yaitu Xc, dengan rumus Xc sama dengan 1 per omega dikali C. Sehingga dapat dihasilkan 1 per omeganya tadi 120, C-nya 60 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa kali 10 pangkat min 6? Karena kita ubah mikrofarad menjadi farad. Selanjutnya diperoleh 138,9 ohm dibulatkan menjadi 139 ohm. Kita menghitung besar kuat arus efektif pada rangkaian, yaitu besar kuat arus efektif dapat dihitung dengan rumus IF sama dengan VIF per XC. 120 per 139 hasilnya 0,86 ampere. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih, luar biasa. Ini luar biasa sekali presentasi yang telah dipaparkan tadi oleh Mita ya. Semuanya tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya, ternyata wow banget, betul. Wow banget. Ibu amat sangat puas dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mita ya. Terlihat sekali, tampak jelas sekali bahwa Mita memang membuatnya dengan sungguh-sungguh, niat banget gitu ya, sehingga sepertinya waktu 1 minggu kemarin itu benar-benar digunakan memaksimalkan untuk membuat satu hasil karya. Ini adalah hasil karya tulis yang luar biasa ya, seperti itu ya. Yang lainnya apakah bisa juga? Ada juga yang sudah selesai seperti yang dipresentasikan oleh Mita tadi. Ya, Bu. Siapa ini? Holid, Bu. Oh ya, Holid ya, luar biasa ya Mita ya. Terima kasih ya. Apa namanya, presentasinya luar biasa, hasilnya juga alhamdulillah udah rinci banget. Mudah-mudahan apa yang dipresentasikan Mita ini membantu kalian juga untuk apa namanya, bagi yang belum selesai bisa menyelesaikannya ya. Nah, untuk Mita, coba Ibu mau tanya dulu, berapa lama membuat tugasnya?
membuat tugas Itu ini? kan buat tuh sekitar 2 hari, Bu. Jadi Oh, 2 kan hari. Jadi nggak harus 1 minggu ya, Kamisnya, Mita ya? Kamisnya Iya. kita download, terus Iya. Jumat dan Sabtu kita udah mulai nyicil ngerjain. Oke, ya. Jadi untuk downloadnya bisa, tapi ya berhasil alhamdulillah ya. Tapi memang Alhamdulillah. mungkin lama ya, lamanya itu memang tergantung koneksi internet dan memang itu menggunakan crack itu ya. Mita downloadnya dari link YouTube yang ibu kasih itu bukan? Bukan, Ibu, Oh, beda ada lagi. lagi. Nah, kalau memang seperti itu, Mita bisa bisa share ke teman-temannya ya, bisa di share link yang mana yang bisa digunakan untuk apa namanya install bagi teman-teman yang belum berhasil install. Tadi misalnya Maulana ya, yang belum itu ya. Udah install Ibu, cuma nggak tahu cara makainya. Oh iya, iya, iya. Belum, udah install ya, tapi belum tahu cara makainya. Ya, Ya, Ibu. oke ya. Minta gimana nih pengalamannya setelah selama kemarin mengerjakan tugas ini? Pengalamannya, kita jadi bisa ngerangkain di multisinya. Aha. Ada Terus, kendala? alhamdulillah enggak, Ibu. Bisa ya, bisa mengikuti. Terus belajar dari mana itu membuat rangkaiannya? Pasti kalau dari ibu kan terbatas banget ya, ibu hanya menunjukkan sedikit sekali sebenarnya ya. Tapi ya guru itu hanya memfasilitasi. Jadi kalian banyak sekali sumber belajar di internet ya untuk kalian bisa lebih paham dan terutama mah harus terlatih gitu kan ya. Misalnya menghubungkan satu komponen dengan komponen lain dengan menggunakan kabel juga itu kan butuh butuh ke ini ya, butuh apa sih, ketelitian dan kitanya harus aktif gitu ya. Ya. Terus gimana kendalanya? Yang paling dirasakan kendalanya apa? Kendalanya itu, yang pertama tuh, ketika kita ngeran, itu Mhm. kadang perhitungannya nggak sesuai gitu. Jadi kalau Oh Mita ya. sendiri, Oke. sebelum membuat rangkaian, Mita Mhm. buat Setting dulu dulu ya. sketsanya, sama Setting dulu. buat dulu perhitungannya, baru Iya, bikin oke. rangkaiannya. Oke, iya. Ya sip, bisa bisa seperti itu, bisa dibalik sebenarnya ya. Eh, Misalnya kayak arus maksimum tegangan maksimum itu kan di situ ada akar akar duanya ya. Sehingga sulit ketika misalnya melihat tinggi gelombang maksimumnya itu atau tegangan maksimumnya itu berapa sih, satu kotaknya kurang tuh berapa sih gitu kan ya. Nah, kita agak sulit di situ. Nah, tapi bisa juga dibalik. Misalkan kita melakukan eksperimen itu dibalik. Kita sudah tahu nih hasilnya harus segini. Coba betul nggak dicek. Nah, bisa seperti itu. Sehingga misalnya kalau kita ingin tegangan maksimumnya pas di kotak tertentu misalnya atau di angka tertentu, itu kita balik aja berapa VM-nya supaya pas yang kita sesuai dengan yang kita inginkan, supaya supaya kita bisa meletakkan VRMS-nya gitu ya. Jadi berapa VRMS-nya, misalnya kalau kita VRMS-nya yang pas-pas aja misalnya 50 volt, nanti pasti tegangan maksimumnya atau VM-nya, karena VM itu rumusnya VRMS dikali akar 2, pasti nanti koma-koma gitu, nggak pas satu kotak gitu kan. Nah, sekarang bisa dibalik nih. Kita masukkan VRMS-nya berapa supaya V maksimumnya pas di satu kotak misalnya. Ya, yaitu misalnya nih Ibu kasih contoh. V maksimumnya 50 volt. Ya, maka kita harus meletakkan komponen arus bolak-baliknya ya, komponen sumber arus bolak-baliknya dengan VRMS-nya yaitu VM per akar 2, VM-nya 50 per akar 2-nya, sehingga diperoleh VRMS-nya itu 35,355339 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa di situ diletakkan VRMS-nya yang nggak pas di angka yang kita tentukan. Misalnya kalau tadi contoh Mita 120 ya Mit ya, kalau nggak salah Mita 120. Iya, Ibu. Oke ya. Luar biasa, tadi udah dipresentasikan untuk sebenarnya ini materi yang rangkaian arus sama materi semester kemarin ya, tapi nggak apa-apa, kalian jadi bisa tahu dan lebih bisa memahami, membedakan antara rangkaian resistor seri, paralel, dan gabungan. Kemudian untuk yang sekarang rangkaian R, L, dan C, masing-masing R, L, dan C tadi udah dipresentasikan oleh Mita. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan ke kalian untuk rangkaian R, L, C serinya ya, Mit, belum ya, Mit?
Yang digabung Iya, tiga Ibu. rangkaian seri Belum. RLC-nya. Ya, oke. Sebelum Ibu bahas latihan soal, Ibu akan tunjukkan ke kalian untuk di multisimnya. Sebentar. Rangkaian RLC serinya ya. Ini adalah rangkaian R di mana R-nya itu besarnya 30 ohm, L-nya sebesar 0,06 Henry ya. Kemudian C-nya kapasitornya sebesar 10 mikrofarad. Nah, yang seperti Ibu tunjukkan tadi nih ke Mita, kalau di sini kan VRMS ya. VRMS-nya kita setting 35,355339 volt ya. Nah, sedangkan frekuensinya 159 atau boleh dibulatkan jadi 160 gitulah ya. Kemudian ini mah sudut fase mah nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ini dua ini aja ya. Nah, setelah ini sebelum kita jalankan, kita buka dulu osiloskopnya ya. Ini karena pernah dijalankan jadi udah nampak di sini. Kemudian yang ini untuk osiloskop yang kedua. Sebentar. Nggak usah kita lihat satu-satu osiloskopnya ya. Kita langsung lihat aja pada rangkaian ini bagaimanakah penampakan dari osiloskopnya. Sama osiloskop itu harus disusun secara seri ya. Sebentar. Ini disusun secara seri. Begini. Nah, kita lihat kecil. Kita jalankan. Nah, ini bentuk gelombangnya seperti ini. Bisa terlihat ya. Untuk osiloskop 4 yang dipasang sini, osiloskop 4 yang dipasang sini, bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, bentuk gelombangnya seperti ini. Ini bisa kita lihat pas di kotak atas ya, paling atas. Dan ini kotak sini. Jadi tegangan PP-nya atau tegangan dari puncak ke puncaknya itu adalah dua kotak kan. Nah, kalau misalnya di sini skalanya kita gunakan 50 volt per dip, berarti tegangan maksimumnya adalah berapa? Tegangan maksimumnya berapa? Tadi udah dijelaskan sama Mita. Ayo yang lainnya mana suaranya? Halo? Halo? Masih ada kalian? Boleh. Ya, boleh Holid. Ya, Holid, ini hanya tinggal dibaca saja. Ibu sudah membuat rangkaian RLC yang disusun secara seri. Kemudian kalau kita pasang osiloskop di sini, maka tampilan osiloskopnya begini ya. Kita lihat osiloskop yang keempat, yang ini tadi. Nah, yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana nih kita menganalisis berapa tegangan maksimumnya dan berapa frekuensi sudutnya, sehingga kita bisa menentukan persamaan gelombang dari sumber arus bolak-balik ini. Ya, Holid, silahkan. Tapi caranya beda sama Mita, Bu. Boleh ya, nggak apa-apa. Ini dari yang Ibu tampilkan aja nih. Berapa tegangan maksimumnya? Tegangan maksimumnya pertama-tama harus nyari tegangan puncak ke puncaknya dulu. Boleh ya. Tegangan puncak ke puncaknya itu 50 feet per dip dikali dikali tinggi gelombang. Tinggi gelombang ini akan ada dua kotak, Bu. Ya, sebentar. Ibu tampilkan di sini ya. Supaya bisa ditulisin. Ya, terus ya lanjutkan. Kan itu tinggi kotaknya tinggi gelombangnya ada dua kotak, Bu. Tegangan puncak ke puncak itu rumusnya tingginya dikali tegangan yang per dip tadi, berarti 2 dikali 50 tinggi tegangan puncak ke puncaknya berarti itu 100, Bu. 100. Nah, terus 100 volt ya. Sip. 100 volt. V maksimumnya itu setengah kali V puncak ke puncak.
Nah, berarti 0,5 dikali 100 berarti V maksimumnya itu 50 volt. Sekarang buktikan apakah betul enggak kalau V maksimumnya segini, VRMS-nya segini. Ini kan VRMS-nya ya, Ibu pasang tegangan bolak-baliknya itu VRMS-nya 35,355339 seperti itu kan? Ya. Nah, coba. Kalau dengan VRMS sekian, berarti seharusnya V maksimumnya berapa? Apa rumusnya V maksimum itu? Nah, itu nggak tahu rumusnya, Bu. Lupa. Ya, rumusnya V maksimum itu adalah VRMS dikali akar 2 ya. VRMS dikali akar 2. Ya, itu aja. Ya, VRMS-nya ini nih. 35,339 gitu kan. Ya. Nah, dikali akar 2. Akar 2 itu 1,41. Ya. Coba berapa nih hasil dari ini kalau dikalikan? Kalau di kalkulator hasilnya 70,71. Oh iya, masa? Coba ulang lagi. 70 gitu. Wah, berarti kalau gitu osiloskopnya salah dong. 49,85, Bu. Oh ya, 49,85 itu karena ada pembulatan ya. Tapi kalau misalnya kita bulatkan lagi 49,8 itu kan udah mendekati 50 ya. Ya, Bu. Ya, 50 volt gitu. Nah, ini 50 volt dari yang kita pasang di sini itu sama dengan yang ditunjukkan oleh osiloskop di sini ya. Pas di ujung atas dan di bawahnya kan? Ya, sehingga ini sama dengan ini gitu. Ya. Paham ya? Halo, paham? Nah, Ibu kasih contoh untuk soal lain yaitu R-nya. Ini diketahui R-nya adalah misalnya 30. Kemudian L-nya adalah 0,06. C-nya masih sama seperti tadi, 10 mikrofarad ya, atau sama dengan 10 pangkat min 5 farad. Nah, tapi di sini kesamaan tegangan sebagai fungsi waktunya Ibu ganti menjadi 50 kali sinus 1000 T. Gini aja lah ya. Sebenarnya rangkaiannya yang tadi juga RL dan C-nya ya, besarannya sama. Tapi di sini Ibu rubah frekuensi sudutnya menjadi 1000. Ada maksud sih supaya memudahkan menghitungnya ya, supaya bisa kita sama-sama hitung sekarang. Nah, kalau L-nya 0,0 Henry, maka XL itu adalah omega kali L. Ya, omeganya 1000 kali L-nya itu 0,06 ya. Nah, ini udah satuan ohm kalau seperti ini ya. Jadi dapat berapa? 60 ohm gitu ya. Kalau XC itu 1 per omega kali C baru ya. Omega kali C. Jadi berapa? 1 per 1000 dikali 10 pangkat min 5 gitu ya. 1000 T 10 pangkat 3 kan. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 2. Di bawah 10 pangkat min 2 kita pindahkan ke atas jadi 10 pangkat 2 atau artinya di sini hasilnya adalah 100 ya. Nah, maka dari sini impedansinya berapa? Impedansi ini hambatan total ya, hambatan total. Hambatan total itu untuk rangkaian RLC seri ini kita bisa gunakan lambang Z. Z-nya adalah akar dari R kuadrat ditambah XL min XC, dihitung dulu baru dikuadratkan. Ya, seperti ini. Jadi berapa nih? Akar dari R-nya 30 ya. Jadi 30 kuadrat ditambah XL min XC-nya itu XL-nya 60 min XC-nya 100. Ini hasilnya negatif ya. Tapi kalau dikuadratkan jadi apa? Jadi positif tetap ya. Jadi Z-nya adalah akar dari 30 kuadrat ditambah ini 40 kan? Boleh tandanya min 40 kuadrat ya. Nah, ini berapa?
50 ya. Nah, 50 ohm ya. Sehingga dari sini kita bisa menghitung I-nya. I maksimum yaitu V maksimum per Z ya. V maksimumnya yang ini nih. Ini kan V maksimum ya. Kemudian dari sini ini omeganya. Omeganya. V maksimumnya 50, Z-nya itu adalah 50. Ini satuannya ampere, jadi dapat berapa? 1 ampere gitu ya. Nah, sekarang berapakah besar tegangan pada ujung-ujung resistor ya atau VM? Kita ngitungnya VM untuk resistor. VM pada resistor, V maksimum pada resistor. Yaitu rumusnya adalah I maksimum sesuai dengan hukum Ohm. V itu kan I kali R ya. Karena VM berarti IM dikali R. Ya, I maksimumnya tadi 1 kali R-nya adalah 30 volt. Ya. Jadi 30 volt. Berapakah V maksimum untuk pada ujung-ujung induktor atau L? Ya. Nah, maka V maksimum untuk L itu adalah sama I maksimum kalinya kali XL. Ya. Yaitu sebesar 1 kali 60. Jadi 60 volt ya. Berapakah V maksimum pada XC-nya? Pada kapasitornya? Ini sama I maksimum kali XC ya. 1 kali XC-nya adalah 100. Berapa jadi? 100 volt. Nah, ini kalau di rangkaian R seri tadi yang udah dipresentasikan oleh Mita, V total itu pada rangkaian seri mah ditambahkan kan ya, karena rangkaian R seri itu rangkaian pembagi tegangan. Tapi ada bedanya kalau di RLC seri ya. Di RLC seri kalau kita lihat tegangan maksimum di R-nya, tegangan maksimum di L dan di C-nya seperti ini, maka bisa kita tentukan bahwa nilai V total, V dari ujung ke ujung untuk rangkaian RLC seri ini atau V totalnya di sini adalah apa? Adalah kita buktikan ya bahwa V total itu adalah akar dari Vm pada resistor kuadrat ditambah Vm pada induktor dikurangi Vm pada kapasitor kuadrat. Seperti ini ya. Nah, jadi dapat berapa? 30 kuadrat ditambah Vm untuk induktornya 60 dikurangi 100 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi berapa? Jadi 50 volt begitu. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan yang udah Ibu terangkan barusan? Nggak tahu mau nanya apa Ibu. Muhammad Sani atau Maulana? Kenapa nggak tahu mau nanya apa? Berarti sudah paham ya? Nggak tahu teh. Mega Soccer. Kenapa? Terlalu cepat Ibu menjelaskannya? Hah? Enggak ada Bu. Oh, Biasa. enggak. Tapi sudah bisa dipahami? Insya Allah. Ya. Oke. Insya Allah cukup Bu. Cukup, Mega Sukar bisa paham ya. Ada lagi nggak yang lain yang mau presentasi seperti Mita tadi? Menjelaskan ada apa? Mau tapi nggak sebagus Mita Bu. Boleh, ya silakan Khairuddin silakan. Waktunya jangan terlalu lama ya, karena kita udah mau habis waktunya. Ya silakan Khairuddin. Ya Bu. Ya, di share screen ya. Oke. Ya nggak apa-apa ditulis tangan ya Khairuddin mah ya. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama-tama Silakan. saya buat rangkaian yang paling dasarnya mungkin. Yang pertama ada rangkaian seri, ini pakai resistor yang besarnya hambatannya 4 ohm, terus tegangannya 20 volt. Nah, yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini tegangannya pakai 120 volt, terus hambatannya pakai hambatan satunya pakai 2 ohm, hambatan duanya 4 ohm.
Terus latihan soalnya yang rangkaian seri tadi yang pertama tentukan kuat arus, tegangan, dan tegangan total. Yang pertama kuat arus itu rumusnya itu V dibagi R atau volt itu dibagi hambatan. Berarti tadi kan tegangannya 20 volt, terus hambatannya 4 ohm, berarti 20 bagi 4. Nah, hasilnya kuat arusnya itu 5 ampere. Iya. Di sini ada di multimeternya terlihat hasilnya 5 ampere, berarti sudah sama. Tegangannya nggak diukur, Khalid? Khairuddin? Khalid tegangannya nggak Muhammad nggak- Khalid Khairuddin, ya benar. ya, Bu. Tegangannya nggak diukur? Nggak diukur pakai multimeter, soalnya mungkin udah Oke. di sininya udah pasti ada 20 Ya, volt. karena hanya satu buah resistor ya. Bu. Ya, oke, ya. Lanjut. Terus yang kedua ini yang B-nya tegangannya udah tadi tegangannya itu kalau dirumuskan kuat arus dikali hambatan, berarti 5 ampere dikali 4 ohm sama dengan 20 volt. Terus karena tadi tegangannya cuma satu, berarti V totalnya 20 volt. Yang kedua rangkaian paralelnya. Yang pertama untuk rangkaian paralel, cari hambatan totalnya dulu. Hambatan total itu RP, rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus R2. Terus kan tadi ini R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm. Tinggal dimasukin ke rumusnya, berarti 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Terus karena ini 1 per RP, 3 per 4-nya kita balik biar jadi RP, berarti RP-nya itu 4 per 3 ohm. Terus yang pertama ditanyakan kuat arus. Kuat arus itu kuat arus kalau rangkaian paralel itu rumusnya tegangan dibagi hambatan total. Tinggal dimasukin juga, berarti kuat arusnya itu 90 ampere. Okay. Terus kalau yang kedua tegangan rangkaian paralel itu pasti sama. Kalau rangkaian paralel berarti atau sama dengan V2, ya tegangannya jadi 120 volt. Terus yang ketiga ada rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan ini ya udah buat juga rangkaian gabungannya ya. Seperti itu ya, sip. Coba untuk mempercepat presentasinya bisa ditunjukkan nggak untuk rangkaian RLC, udah sampai membuat rangkaian RLC seri nggak? RLC seri yang kayak gini, Bu. Mana? Yang tadi kayak Ibu kasih contoh. Ya, sip. Nah, itu bagus. Berapa VRMS-nya? Khalid pasang berapa VRMS-nya? VRMS-nya pakai 120, Bu. Oke, ya. Pas nggak di ujung itu grafiknya? Sebenarnya ini kurang pas, Bu, Oh, di nggak ujungnya, pas. Bu. Ya. Tapi dibuletin jadi 2 kotak. Ya. Tapi nanti sama nggak kalau misalnya berdasarkan perhitungan dengan berdasarkan mengamati di osiloskopnya, sama nggak tegangan maksimum dengan PRMS-nya? Sesuai nggak dengan rumus? PRMS tadi belum dihitung sebenarnya, Bu. Oh, gitu. Baru dihitung kayak gini aja, jadi ya. gitu, Bu. Ya. Udah luar biasa seperti itu ya. Khalid juga sudah selesai, berarti tugasnya. Nanti bisa dikasih kesimpulannya lagi ya, seperti Mita tadi udah ada kesimpulannya, cuman nggak diungkapkan ya. Untuk tugasnya yang sudah selesai, tugasnya nanti dikumpulkan di hari ini di Google Classroom-nya ya. Di hari ini tuh yang yang info tentang kegiatan hari ini aja dimasukkan di situ aja, nanti Ibu bisa cek, Ibu bisa kasih nilai untuk kalian ya. Yang pasti untuk yang sekarang presentasi baik Mita maupun Khalid itu pasti ada nilai tambahan ya, karena sudah
berusaha untuk mencoba untuk mempresentasikan tugasnya ya. Nah, untuk yang lainnya silahkan bisa bertanya ke temannya atau silahkan belajar mandiri lagi untuk bisa menyelesaikan tugasnya ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, sini ada diagram fasor. Apa sih manfaatnya diagram fasor itu dalam menganalisis rangkaian listrik ya, rangkaian listrik AC. Ini kalau kita lihat kan dari sebuah resistor seperti ini kan, persamaannya IR-nya menjadi IM sin omega T, VR-nya VM sin omega T. Dan kalau kita lihat antara arus dan tegangannya itu mempunyai fase yang sama ya, grafik antara arus dan tegangannya mempunyai fase yang sama. Itu untuk rangkaian resistor murni atau rangkaian yang bersifat resistif. Untuk sebuah induktor, rangkaian yang bersifat induktif itu kita pertama cari dulu XL-nya yaitu omega kali L dengan persamaan IL seperti ini dan PL seperti ini, maka antara tegangan dengan arusnya itu berbeda. Lihat fasenya berbeda. Kalau di sini misalnya yang biru ini adalah grafik tegangan, kemudian yang coklat ini adalah grafik arus ya, maka di sini tegangan itu udah di atas ini nih ya. Bedanya dengan ini beda fase sebesar setengah V ya. Nah, jadi di sini bisa terlihat bahwa tegangan itu mendahului arus ya. Nah, kalau pada kapasitor sebaliknya ya. Tegangan yang biru, arus yang coklat, ini arusnya udah ada di atas ini grafiknya ya. Jadi arus mendahului tegangan begitu. Nah, bagaimana kalau rangkaian RLC? Ya, nah untuk rangkaian RLC kalau kita hitung seperti ini persamaannya. Panjang sekali ya. Nah, sehingga menghitung hambatan efektif atau impedansi tadi itu hambatan efektif itu Z sama dengan V per I ya. Itu agak sulit karena ada aljabar ada trigonometrinya di sini, ada nilai kosinus dan seterusnya. Nah, makanya bisa kita analisisnya dengan menggunakan diagram fasor. Ya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa sih itu diagram fasor, bisa klik di sini atau di video Ibu udah ditunjukkan ya bagaimana diagram fasor untuk rangkaian RLC ya, atau rangkaian gabungan RLC di seri seperti ini. Jadi analisis rangkaian AC menggunakan aljabar itu ternyata sulit sehingga karena rangkaiannya tidak sederhana. Dengan demikian kita menggunakan diagram fasor. Maka dengan diagram fasor ini beberapa kesulitan itu dapat diselesaikan dengan bantuan gambar atau geometri ya. Suatu fasor itu apa sih? Sama seperti sebuah vektor ya. Kalian sudah belajar di kelas 10 sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana panjang vektor ini menunjukkan besarnya, panjang anak panah ini menunjukkan besarnya, kemudian arah anak panah ini menunjukkan sudutnya terhadap sumbu tertentu. Ya, sehingga besaran-besaran dinyatakan dengan fungsi harmonik baik sinus maupun kosinus itu bisa seperti tegangan dan arus itu bisa digambarkan sebagai sebuah fasor. Ya, seperti apa sebuah fasor itu? Kalau kita punya persamaannya V sama dengan Vm cos omega T misalnya ya, di sini psi-nya misalnya psi itu adalah sudut fase awal gitu ya. Nah, maka di sini VM yang ini tuh menyatakan panjang fasornya, dan sudut yang ini, sudut yang di dalam kosinus ini disebut dengan sudut fasornya yang menyatakan arah. Jadi kalau digambarkan diagram fasornya begini ya. Nah, yang ini diagram fasornya, kemudian panjang diagram fasor ini menunjukkan V maksimumnya, kemudian omega T ditambah psi ditambah sudut fase awal, ini adalah arah dari fasor ini terhadap arah mendatar gitu. Sehingga persamaan ini adalah sehingga persamaan V sama dengan Vm cos omega T itu bisa digambarkan dengan sebuah diagram fasor seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, untuk selanjutnya ada peristiwa resonansi ya. Apa sih syarat terjadinya resonansi pada rangkaian RLC seri? Itu syaratnya adalah XL itu sama dengan XC. Berarti dari sini bahwa omega terjadinya resonansi itu adalah 1 per akar L kali C ya, atau frekuensi resonansinya sebesar 1/2 pi akar LC begitu.
ya. Nah, ini daya pada resistor seperti ini ya, persamaannya pada induktor seperti ini, pada kapasitor seperti ini. Nah, ini contoh soal yang kemarin sudah dibahas. Kemudian penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ada pada generator, pada dinamo. Untuk generator diperhatikan karena generator itu ada dua jenis ya, ada generator yang menghasilkan arus searah ya atau DC, dan ada generator yang menghasilkan arus bolak-balik atau AC. Bedanya di mana? Kalau dari gambar aja bisa kita lihat ya. Kalau di sini ada ringnya atau cincinnya itu ada dua seperti ini ya untuk rangkaian AC. Tapi kalau untuk rangkaian generator yang menghasilkan arus searah itu cincinnya satu seperti ini ya. Nah, kemudian dinamo, kemudian ada turbin ya. Apa sih turbin itu, bagaimana, apa saja jenis-jenisnya dan sebagainya bisa kalian buka di artikel teknologi.com. Itu ada macam-macam turbin ya. Kemudian ada komputer juga menggunakan sumber arus bolak-balik ya. Kemudian mesin cuci, TV, dispenser misalnya, kemudian tempat masak nasi, kemudian apa ini? Ini apa? Solder ya. Nah, kemudian tip dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali komponen listrik yang memanfaatkan arus bolak-balik. Nah, itu saja. Kemudian untuk modul, Ibu udah share link untuk membuka modul dari materi tentang listrik arus bolak-balik. Ya. Seperti apa modulnya? Kalian bisa buka classroom-nya. Ini untuk yang kelas 12 IPA 5. Ibu udah simpannya di yang tanggal 20 Januari ya. Ibu udah simpan yang di tanggal 20 Januari, tadi diedit lagi, termasuk materi-materi yang diperlukan. Dan termasuk juga rekaman pembelajaran secara online melalui Google Meet-nya sudah Ibu upload di YouTube dan sudah Ibu simpan di sini ya. Ada yang bisa cek di classroom-nya, coba sudah bisa dibuka, bisa dilihat, coba dicek. Nah, contohnya kalau ini Ibu buka modulnya ya. Iya, lihat udah ada, Bu. udah ada. Oke, ini modulnya ya, modulnya. Kemudian yang PPT juga Ibu udah simpan di situ ya. Sebentar. Untuk yang PPT yang Ibu jelaskan juga udah disimpan di situ. Ya. Nah, coba untuk modulnya, contohnya untuk modulnya. Nah, ini modulnya. Silahkan kalian pelajari lagi di modul ini. Nah, seperti ini tadi kan udah ada ya. Ini jawaban contoh soalnya juga sudah ada. Ya, perhatikan rangkaian AC berikut terdiri dari satu buah resistor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Kita bisa mencari maksimumnya berapa, omeganya berapa, gitu kan. Kemudian persamaan arus sebagai fungsi waktunya berapa, bagaimana kita masukkan mencari arusnya pada saat tertentu ya. Jadi arus yang mengalir melalui air pada saat 1/60 skon besarnya adalah sekian gitu ya. Kalian silakan nanti pelajari ya. Ini untuk rangkaian induktor murni ya, rangkaian untuk induktor murni. Tadi kalau prakteknya tadi udah dipresentasikan oleh Mita ya. Nah, ini contoh yang lain hitungannya. Kemudian untuk sebentar kita lihat soal latihannya. Ini juga termasuk info penerapan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Informasinya silahkan dibaca ya. Kenapa listrik rumah menggunakan arus bolak-balik? Di awal Ibu menjelaskan begitu kan? Udah ada kan? Di sini juga ada tambahan lagi. Silahkan dibaca. Ini rangkumannya. Nah, bahkan latihan soalnya pun juga sudah ada pembahasannya. Ya. Nah, ini ada evaluasi nih. Ada berapa soal evaluasinya? 10. Kunci jawabannya sudah ada ya untuk evaluasinya. Jadi silahkan untuk minggu ini
karena sebenarnya tugas yang minggu kemarin harusnya sudah selesai minggu ini ya, jadi bisa dikumpulkan hari ini gitu. Tapi bagi yang belum, masih Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakannya dan bisa mengumpulkan paling lambat minggu depan. Nah, untuk minggu ini kalian sekarang persiapan untuk ulangan ya, persiapan untuk ulangan dengan mengerjakan soal latihan, soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di modul. Di sini ada 10 soal. Ya. Ada 10 soal karena masih ada waktu untuk mengurangi beban kalian mengerjakan modulnya. Kita bahas dulu ya, kita bahas untuk soal modul di modul sudah soal evaluasi di modul. Bisa terlihat soalnya? Halo? Terlihat Ibu. Oke, untuk Bisa, soal yang Bu. pertama. Oke, untuk soal yang pertama, nanti ini kalian kerjakan kan sekarang, tapi Ibu bantu nih mengerjakannya supaya mengurangi tugas kalian ya. Sebuah kapasitor berarti diketahui C-nya adalah 50 mikrofarad ya. Mikrofarad dihubungkan dengan tegangan AC. Kuat arus listrik yang mengalir sesuai dengan persamaan. Di situ ada I-nya adalah 2 sinus 100 T. Berarti dari sini I maksimumnya 2 ya. Kemudian omeganya berapa? Omeganya 100 ya. Nah, dimana I-nya dalam ampere, berarti 2-nya 2 ampere. Kemudian T-nya dalam skon ya. Maka berapakah tegangan maksimum yang dirasakan kapasitor tersebut ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita ini rubah dulu ke dalam farad. Berarti 5 kali 10 pangkat. Kalau mikro itu min 6 plus 1 jadi min 5 ya. Nah, dari sini kita cari XC, yaitu apa rumusnya? XC itu 1 per omega kali C ya. 1 per omeganya di sini 100 dikali C-nya 5 kali 10 pangkat pangkat berapa? Min 5 ya. 1 per 5 nya 0,2 ya, kali 10 pangkat 100 itu kan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 5, berarti 10 pangkat min 3. Min 3 pindah ke atas jadi pangkat 3. Jadi berapa nih? Jadi 0,2 kali 10 pangkat 3 itu adalah 200 ohm ya. Nah, mencari apa? Tegangan maksimum, berarti Vm ya. Kalau Vm itu rumusnya apa? Kalau di hukum Ohm untuk resistor, I sama dengan V per R gitu kan. Berarti kalau V berarti I kali R. Nah, seperti yang udah tadi Ibu jelaskan, kalau Vm untuk kapasitor berarti Im dikali XC. Ya, Im-nya 2, XC-nya 200. Satunya volt. Jadi berapa? 2 kali 200 itu berapa? 400 volt. Seperti itu. Sudah selesai. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. A. Ya, sip. Jawabannya yang A. Begitu. Ya. Untuk soal selanjutnya mau Ibu bantu lagi mengerjakannya? Kita lihat lagi soal selanjutnya ya, supaya kalian gak terlalu banyak mengerjakannya nanti. Selagi masih ada 5 menit lagi waktunya. Soal selanjutnya nomor 2. Perlu dibahas nomor 2. Kita lihat ya soal nomor 2. Diketahuinya apa saja nih? Ada resistor, induktor, dan kapasitor. Arus yang terbaca pada ampermeter dan tegangan yang terbaca pada voltmeter, itu yang ditanyakannya. Adalah arus yang terbaca pada ampermeter, di sini arus yang ini kan, berarti arus dari seluruhnya kan? Ya, arus dari seluruhnya. Nah, berarti kalau arus dari seluruh rangkaian R, ini R ya, resistor, ini L, tapi L-nya itu udah dinyatakan dengan besar nilai XL-nya. Jadi 16 ohm itu XL-nya. Jadi kalau misalnya Ibu tulis diketahuinya di soal ini adalah R-nya 8 ohm
ya. Kemudian ini yang 16 ohm itu adalah XL-nya. 16 ohm. Kemudian yang 10 ohm itu adalah XC-nya. Jadi nggak harus dirubah, dicari lagi ya. 10 ohm. XL dan XC-nya sudah ada di sini. Nah, kemudian persamaannya V-nya adalah 20 akar 2 dikali sinus 60 V gitu. Ya. Nah, berarti dari sini kalau mau mencari I maksimumnya yaitu V maksimum per Z, tapi kita harus hitung dulu berapa Z-nya dari sini. Z-nya adalah akar dari R kuadrat ditambah apa tadi rumusnya? XL min XC kuadrat, seperti ini ya. Nah, kita hitung berapa nih? Akar dari R-nya 8, 8 kuadrat ditambah 16 dikurangi 10 kuadrat. Berapa nih? Ayo ngitungnya cepet nih. 8 kuadrat ditambah 16 dikurangi 10 T 6 ya. 8 dengan 6 pasangan Pitagoras ya. Hasilnya berapa nih? Pasti 10 ya. Z-nya 10. Nah, oleh karena itu nilai arus di sini itu adalah lihat ampere meter itu mengukur nilai efektifnya ya. Tapi kita dari sini bisa ngitung karena yang diketahui V yang ini persamaannya seperti ini. Ini adalah yang 20 akar 2 itu adalah V maksimumnya kan? Ya, sehingga kalau V maksimum yang diketahui berarti kita cari I maksimum dulu, yaitu V maksimum per Z. Ya. Jadi 20 akar 2 per Z-nya itu per 10. Ya. Jadi berapa? 20 akar 2 per 10 itu adalah 10 akar 2 ampere. Nah, yang ditanyakan arus yang terbaca pada ampere meter. Tadi kalau alat ukur itu mengukur bukan nilai maksimumnya, tapi nilai nilai rata-ratanya, V efektifnya efektifnya. Berarti IRMS atau I efektif ya. Atau I efektif itu adalah apa persamaannya kalau I efektif? I maksimum per akar 2 ya. IM per akar 2. Ya. Berapa? I maksimumnya 10 akar 2 per akar 2. Ya, akar 2-nya nggak usah dirubah makanya. Karena di sini juga bisa kita coret ya. Jadi dapat berapa? 10 ampere. Ya. 10 berapa 10 ampere? Oh iya, di sini ada yang salah. Ini kenapa nggak di ini? Bukan 10 dong, ya. Berapa harusnya? 20 per 10 itu 1 ya. Jadi langsung aja 2 ya. 1 20 per 10 2 akar 2 akar 2. Betul ya, sip. Ya, jadi di sini harusnya 2 akar 2 ya. Kalau ada yang melihat kesalahan bisa langsung dikasih tahu ya. Di sini 2 akar 2. Dicoret akar 2-nya jadi dapat hasilnya adalah begitu ya. Nah, sekarang yang selanjutnya yang ditanyakan adalah pembacaan voltmeter. Tapi voltmeternya dari ujung sini ya, dari ujung sini. Disusunnya itu dari ujung sini sampai ujung sini. Artinya kita mengukur voltmeter kita mengukur tegangan pada L dan C secara sekaligus, tegangan pada L dan C. Ya. Nah, kita bisa mengukur tegangan di sini nih. Tegangan di sini berapa? Ya. Untuk mengukur tegangan di resistor berarti VR ya. Nah, mengukur tegangan di resistor itu adalah VR itu adalah I kali R. Ya, VR maksimum itu adalah I maksimum dikali R. Atau mengukur tegangan efektifnya aja langsung ya. Itu adalah I dikali I efektif IRMS dikali R. Ya. IRMS-nya 2 dikali R-nya 8. Ya.
2 dikali 8 berapa? 16 ya. 16 volt. Maka V yang ini, V yang RC ini yang ditanyakan. Tadi persamaannya apa? V total itu adalah akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat, begini ya. Nah, berarti kita nyari ini nih. Ini yang ditanyakan nih. Ya. Gimana nih kalau mencari nih? Kita bisa ini nilai RMS-nya ya. Berarti kalau yang ini V maksimum apa? Kalau dari persamaan V kita peroleh V maksimumnya adalah 20 akar 2, maka V RMS-nya V maksimum per akar 2 kan? Ya, V maksimum per akar 2. Dapatnya berapa? V maksimumnya 20 akar 2 per akar 2 gitu kan, volt ya. Jadi 20 volt begitu ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ini kalau akarnya dihilangkan atau persamaan yang ini yang mau kita cari, berarti VL min VC kuadrat itu sama dengan V total atau VRMS kuadrat dikurangi VR kuadrat gitu ya. VRMS kuadratnya berarti 20 kuadrat dikurangi VR yang ini 16 ya. Berapa nih hasilnya? 400 dikurangi 16 kali 16. Berapa 16 kali 16? Ayo hitung. 256 ya. Berapakah 400 dikurangi 256? 144. 144 ya. Ini VL min VC kuadrat ya. Berarti VL min VC nya berapa? Akar dari 144. Berapakah akar 144? Itu 12. iya, 12. 12 volt ya. Jadi jawabannya yang mana? Tadi arusnya 2 ampere, kemudian tegangannya 12 volt. Yang B, Ibu. Yang B, Ibu. Nah, seperti Yang B. Oke. Bisa ya? Ibu bantu 2 soal aja, yang lainnya silahkan dicoba dikerjakan lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, karena waktunya sudah habis. Sekali lagi silakan kalian coba untuk latihan soal. Berarti tinggal 8 lagi ya. 8 lagi latihan soal yang ada di modul. Gimana cara mengerjakannya? Ditulis tangan aja. Nanti setelah itu dikirim di Google Classroom-nya. Ya. Untuk pengumpulan tugasnya nanti Ibu akan bikin link untuk pengumpulan tugas di Google Classroom-nya. Mulai dari apa saja nih? Yang dari pertama itu adalah catatan ya. Kalian membuat catatan dari materi yang kalian simak di link YouTube yang udah Ibu berikan tentang materi tentang rangkaian arus bolak-balik. Tugas yang kedua adalah praktikum ya. Praktikum dengan menggunakan aplikasi multisim. Nah, yang ketiga, tugas yang ketiga latihan soal yang ini. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, 3 tugas itu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Nah, karena waktunya sudah habis, sekali lagi Ibu akhiri, mudah-mudahan belajar hari ini membantu kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar fisika, membantu pemahaman kalian juga, dan yang terutama adalah belajar mandirinya ditingkatkan lagi supaya pemahaman kaliannya lebih maksimal lagi.
ya. Nah, untuk keikutsertaan kalian dalam kegiatan Google Meet untuk belajar secara online ini, silakan kalian tulis seperti biasa ya, di absen di sini, di kolom chatnya tulis kelasnya, strip nomor absennya ya. Contohnya 12 IPA 5 strip 1 berarti nomor absen 1 dan seterusnya seperti itu ya. Sip. Seperti Syahna sudah, Awalia, Komang, Pramudia dan seterusnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo, nggak ada? Nah, kalau nggak ada ya sudah. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Jihan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mita. Terima kasih Pramudia. Ya, Terima kasih, Bu. ya silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Muhammad. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, yuk.